sebelga jalatung na arkalo parningotan diari hatutubun itu hatta Yesus Kristus kormino isadok halat Kristen na along di portigio ay tahalasok do balga ni holong do asini rohani debata mida hita pardosaw ang giat ma parningotan hatutubun itu Tuhan Yesus di huta Bethlehem di borgino mga lehon las ni roha dame do hatuam na manoto atau ita parade marohata tapay hutihut ma ibadah malam Natal tahun marhite-hite korni bata ama doot korni anak na Tuhan Yesus Kristus doot korni todi parbadia na manopalangi doot tanong ipasaur madamena tutur ditabe amin rahmahita magido ditanyantay Ade Yesus Tuhan kami beleng dari son Pinamahan nino habis seluruh kenalison saya siro hampir habis sekongulu hamion. Amin. Puji Tuhan nama di TNI nomor 57 ayat 1 2.
sampai dengan 23, 18 sampai dengan 23 ya. Abang ingin sebelum mendengarkan, tidak usah kita respon saja ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Kurang semangat lebih alana ngajam mangan lebih kita teh. Shalom. Ya. Firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita renungan Natal malam hari ini sungguh luar biasa. Temanya Allah datang menyelamatkan manusia, namun di amanah kita adalah Allah menyertai kita. Di Matius 1 pasal 63 itu Allah menyertai kita, di mana di malam Natal yang sangat indah ini Amanginang, kita diperhadapkan pada situasi cuaca yang luar biasa ekstrim. Namun kita bisa ambil hikmah di situ Amanginang. Kenapa bisa ambil hikmah? Tadi banyak juga omongan dari para imam, ini adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Benarkah orang-orang yang terpilih datang malam Natal hari ini? Benar. Saya hanya berpikir tadi adalah Allah menyertai kita saat ini. Amin. Maka kita boleh sampai ke gereja ini dengan penuh sukacita, walaupun tadi kita dengan cuaca yang sangat ekstrim, luar biasa. Kita tunggu lampu hidup juga. Waduh, Tuhan, bagaimana kami ini Tuhan? Apakah malam Natal ini akan sunyi dan senyap? Ternyata tidak. Adakah kita Amanginang yang berdoa dalam hati tadi terkait cuaca tadi, terkait Natal kita ini? Atau sudahlah, kayak ginilah ini. Tapi saya berdoa dalam hati, Tuhan, ini segera berhenti loh cuaca ini. Amin, Tuhan jawab. Itu tandanya Allah menyertai kita semua. Dengan tema saat ini Allah datang menyelamatkan umatnya. Tidak akan mungkin, Tuhan telah berjanji, aku tidak akan memberikan cobaan yang berat kedua kali kepada hamba-Ku dengan bentuk suatu pelangi. Tidak akan memberikan lagi. Namun Dia juga akan datang Maranatha kedua kali. Kita harus siap-siap dan berjaga-jaga. Itu dipesankan Tuhan kepada kita saat ini. Apa yang bisa kita ambil dari renungan malam Natal saat ini Amanginang? Ketika kita diajak untuk Allah menolong kita, Immanuel, Allah beserta kita. Apakah poin malam Natal yang kita dapat malam hari ini Amanginang? Dengan perjalanan Maria dan Yusuf, Maria akan melahirkan seorang anak namanya Yesus yang akan kita rayakan besok Natal. Malam Natal kita mau sambut kelahiran. Apa poin yang bisa kita ambil di sini Amanginang? Yang pertama adalah ketaatan. Bagaimana ketaatan seorang Maria ketika dikatakan engkau akan mengandung seorang anak. Bahkan dia menikah saja belum, tapi Roh Kudus berbicara kepadanya, engkau akan mengandung seorang anak. Coba kepada anak-anak gadis ketika diberikan seperti itu, engkau akan mengandung loh, tapi engkau tidak punya suami. Bagaimana? Jangankan itu, mungkin kepada orang yang berumah tangga mungkin
Maaf kata, ketika seluruh keluarga, engkau akan diberikan suatu keturunan, sementara dia tidak bisa diberikan keturunan. Apa dalam hatinya? Tetapi Roh Kudus berbicara kepada seorang Maria, engkau akan mengandung seorang anak yang dinamakan nanti Immanuel, Allah beserta kita. Sungguh luar biasa Roh Kudus datang ke hadapan Maria. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil poinnya Amang Inang sini? Peserta muda-mudi, kesetiaan. Bagaimana seorang Yusuf setia mendampingi Maria, bahkan dia berpikir untuk menceraikan, tetapi karena Roh Kudus menggerakkan hati Yusuf, maka dia tidak mau menceraikan Maria dan malah membawa Maria kepada tempat yang lebih tinggi, dipermuliakan, karena dia tahu bahwa anak ini kandung oleh Maria adalah Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Yusuf mendampingi dengan penuh kesetiaan, apapun omongan-omongan orang, caci maki, cercaan, dia akan terima itu, dia akan hadapi itu semua, karena agar semua tergenapi. Yang ketiga apa? Poin renungan Natal yang ketiga adalah pengharapan. Saya mau katakan kepada kita semua Amang Inang malam Natal hari ini, masihkah kita berpengharapan? Aduh hijau secara lantang, masihkah kita berpengharapan? Masih. Nah, besok padila? Masih. Tentu ada. Suku-suku dong. Nang besok padita, masih kita berpengharapan? Yes, saya mau katakan teruslah berpengharapan, bukan kepada manusia, tetapi kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu yang mau saya dengar. Pengharapan itu Amang selalu ada beserta dengan Yesus. Ketika kita berpengharapan pada manusia, maka yang ada adalah kekecewaan. Sama seperti halnya Maria dan Yusuf, dia mempunyai suatu pengharapan bahwasanya penyelamat manusia akan lahir, penebus dosa-dosa manusia akan lahir. Dan itulah dikatakan Allah menyertai kita. Tentu ketika hari-hari kita tahun ke tahun, bagaimana kita merayakan Natal sebelumnya, kita bisa flashback ke belakang bagaimana Natal kita sebelum-sebelumnya. Ini Allah juga menyertai kita. Sudah hidup lagi lampu, tolong matikan gensetnya. Bagaimana Natal sebelumnya? Natal sebelumnya juga demikian. Tetapi saya mau katakan dengan suasana yang tadi, mungkin ya orang akan berkata, gak usah lah ya kita ke gereja malam Natal, besok aja ketemu Natalnya. Saya juga berpikir demikian tadi. Saya berpikir tidak seramai ini kita gereja malam hari ini. Ternyata cuaca yang ekstrim tidak menyurutkan langkah kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Cuaca yang ekstrim serta anak-anak, walaupun tadi katanya kami lapar Amang. Sabar ya, sebentar. Renungan Natal kita sebentar hari ini. Karena kita mau diajak saat ini ada 3 poin utama: ketaatan, kesetiaan, dan pengharapan. Itulah yang mau kita lakukan, mau kita refleksikan dalam hidup kita. Bagaimana ketaatan kita, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana pengharapan kita. Malam Natal bukan hanya suatu simbolis, bukan hanya rutinitas malam Natal. Harus kita bawa suatu berkat yang kita terima malam hari ini adalah 3 poin tadi. Kita harus bisa refleksikan ketaatan, kesetiaan, dan pengharapan. Ketika kita taat, maka segala sesuatu itu akan dipermudah oleh Tuhan. Ketika kita setia, maka segala sesuatu itu akan dilancarkan oleh Tuhan. Ketika kita berpengharapan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Karena yang kita harapkan itu bersumber daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah malam Natal yang sangat indah malam hari ini, mengajak kita
mengetuk pintu hati kita, merenungi kembali bagaimana kita nanti setelah ini, setelah Natal ini, bagaimana hidup kita selanjutnya. Kita hanya mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Berharap kepada manusia mungkin akan terjadi kecewa, namun berpengharapan hanya pada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Kata Tuhan, mintalah maka akan diberikan padamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka engkau akan mendapatkan. Tuhan katakan itu dalam firman. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan ketika malam Natal begitu indah ini? Mari kita flashback, kita renungkan kembali. Jangan hanya rutinitas malam Natal kita lalui tanpa ada hikmah, tanpa ada berkat yang kita bawa malam hari ini. Kita harus membawa pesan Natal itu sendiri. Allah menyertai kita dalam keadaan apapun. Allah tetap menyertai kita, baik engkau susah, baik kita senang, baik kita dalam pergumulan. Allah menyertai kita. Bagaimana cara kita berpengharapan padanya supaya kita lepas daripada persoalan-persoalan tersebut? Bagaimana kita lepas dari persoalan-persoalan yang menghimpit? Dalam setiap pergumulan kita, Allah menyertai kita. Cuma satu hal yang diminta oleh Allah kepada kita, bagaimana penyerahan kita secara totalitas, bagaimana penyerahan diri kita kepadanya. Sudah kita terhimpit masalah, kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Sudah ekonomi kita rusak, kita tidak menyerahkan kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak. Yang mau kita ambil di sini adalah Allah menyertai kita dalam setiap sisi kehidupan kita. Pahit manis, Allah menyertai kita. Suka dan duka, Allah tetap menyertai kita. Oleh karena itu abang, renungan malam hari Natal ini sungguh-sungguh sangat mengetuk pintu hati kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya, agar kiranya mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Ketaatan, kesetiaan, dan pengharapan itu kita tanamkan dalam diri kita. Selalu ada pengharapan, itu selalu ada tiap hari ketika kita berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Marhiti ibadah malam Natal Libur Minor Natal jodoh hita gawi panon dan libur tidiur tabuan masodang di Kristus tonga-tonga di keluarga masyarakat bangsa aitorok dupena di halomoni taparidahon masodang di Kristus si marhiti-hiti hari kasota masompa tibanan jalanan parti bulgoan na di mulutta taholongi di bata mahiti na makolongi jolma somori dosom dirita
Dungi sombak kaparmahani Yesus Kristus na tubuhi, di bawah tahun na sida do buah-buah hatu tubuhi, jala suri na upigisa longang bedo, siala na hinatao, ni akaparmahani, kita petamado mamarito na luaw na binuan ni Yesus asa longang portibiyot ala panitang yurta. Lindas mamakoa hari-hari Tuhan buat kabarnya indah Allah asal Mari kita persembahkan persembahan kita hari ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami pergunakannya menyatakan kerajaan di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati pikir kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada jalan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Natal malam hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Natal, mari Selamat
Thank you.